Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifni Solhusna dengan NIM 2321800173. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial modul ajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 sekolah dasar. Nah, dalam modul ajar ini terdapat informasi umum. Dalam informasi umum ada 6. Yang pertama, identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama, identitas modul. Nah, dalam identitas modul ini ada nama penyusun. Untuk nama penyusunnya, saya isi nama saya sendiri. Kemudian ada institusi. Nah, untuk institusinya ini nama SD di salah satu SD wilayah saya. Kemudian untuk tahun pelajaran 2025. Jenjang sekolah, sekolah dasar. Kemudian untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk kelas 3, fase B. Untuk topik, nah dalam modul pembelajaran ini materinya tempat tinggalku, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk alokasi waktunya 2 pertemuan 2 kali 35 menit. Nah, untuk selanjutnya yang B ada kompetensi awal. Nah, sebelumnya kan saya sudah membuat nih, kita tinggal menyalin. Nah, jadi untuk kompetensi awalnya, yang pertama, peserta didik dapat mengenali karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitar, serta mempraktikannya di rumah dan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada poin ini, peserta didik dapat mensyukuri alam yang telah Tuhan berikan dan menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Kemudian, yang kedua ada gotong royong. Nah, pada poin gotong royong ini, peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, diskusi, serta menunjukkan sikap saling membantu. Kemudian yang ketiga ada bernalar kritis. Nah, pada poin ini peserta didik mampu menganalisis masalah lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka seperti sampah atau banjir dan mencari solusi sederhana. Kemudian ada kreatif. Nah, pada poin ini, peserta didik dapat menghasilkan ide dalam menyelesaikan masalah sederhana mengenai lingkungan sekitar. Kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, untuk sarana dan prasarana ini, yang pertama ada media pembelajaran, terdiri dari laptop untuk guru. Nah,
Laptop ini digunakan untuk menyampaikan materi. Kemudian yang kedua ada LCD atau proyektor, digunakan untuk menayangkan video pembelajaran. Yang ketiga ada buku pendidikan Pancasila ya. Kelas 3. Kemudian ada lembar kegiatan peserta didik sebagai panduan aktivitas siswa. Kemudian ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa kita akses melalui video YouTube dan artikel dari internet atau buku referensi ya. Kemudian ada alat tulis. Nah, alat tulis ini pulpen, kertas HVS. Kemudian prasarana. Dalam prasarana ini yang pertama ada ruang kelas yang kondusif, yang kedua fasilitas teknologi, yang ketiga perlengkapan tambahan. Ruang kelas yang kondusif ini meliputi ruangan dengan pencahayaan yang baik, meja dan kursi yang fleksibel untuk pengaturan diskusi kelompok, kemudian ada papan tulis. Nah, untuk fasilitas teknologinya ada wifi dan speaker. Nah, untuk perlengkapan tambahannya ada kabel, ekstensi atau power bank. Kemudian ada target peserta didik. Nah, di kelas saya ini ada 20 peserta didik. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran tatap muka. Kemudian yang selanjutnya ini sudah saya isi ya. Untuk selanjutnya ada komponen inti. Nah, dalam komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini peserta didik dapat menuliskan karakteristik sederhana tentang tempat tinggalnya, rumah, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian, peserta didik dapat memahami pentingnya mengenal identitas tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua ada pemahaman bermakna. Dalam pemahaman bermakna ini, peserta didik dapat memahami denah lingkungan tempat tinggal, dan juga peserta didik dapat memahami identitas tempat tinggalnya. Selanjutnya yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini yang pertama, saya menanyakan kepada siswa, di mana alamat rumahmu sebagai bagian dari wilayah NKRI. Kemudian yang kedua, apa saja keunikan atau keunggulan yang ada di lingkungan rumahmu. Yang ketiga, pernahkah kamu membaca denah? Nah, itu dia 3 pertanyaan pemantik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini pertama, eksplorasi. Nah, dalam eksplorasi ini kita mengingatkan agar siswa selalu memahami dan memperhatikan kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Untuk kegiatan pembuka pembelajaran yang pertama, guru memberi salam dan mengkondisikan untuk siap belajar. Kemudian yang kedua, guru menanyakan kabar siswa. Yang ketiga, siswa berdoa bersama untuk memulai kegiatan pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, guru mengecek kehadiran siswa. Dan yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kegiatan inti. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik. Yang kedua, guru menjelaskan materi. Yang ketiga, guru membagi siswa untuk berkelompok. Yang keempat, guru menjelaskan cara pengerjaan lembar kerja peserta didik. Kemudian siswa menyiapkan alat tulis. Selanjutnya, guru membagi lembar kerja peserta didik. Siswa mulai mengerjakan dan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Guru tidak lupa membimbing siswa untuk bekerja sama dalam mengerjakannya. Untuk selanjutnya, setiap perwakilan kelompok maju presentasi dari hasil kerja kelompoknya. Guru memberikan apresiasi untuk siswa dengan memberikan tepuk WOW. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penguatan. Untuk kegiatan penutup pembelajaran, di sini guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, guru memberi pesan dan moral. Dan yang terakhir, berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran
agar pembelajaran yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Kemudian ada asesmen atau penilaian. Nah, pada asesmen penilaian ini yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini seperti observasi ya, mengamati setiap siswa. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan seperti tes tertulis pada refleksi atau evaluasi. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan untuk kerja. Nah, penilaian keterampilan ini bisa kita ambil dari kegiatan diskusi tadi. Kemudian ada kegiatan pengayaan dan remedial. Pada pengayaan ini, pengayaan diberikan kepada peserta didik dengan nilai di atas rata-rata dan dapat lanjut materi pembelajaran berikutnya. Kemudian, untuk remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran, mengulangi kepada peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya modul ini dibuat di Brno pada tanggal 13 Januari 2025. Mengetahui Kepala Sekolah Subiono dengan NIP 190511150110002 dan guru kelas saya sendiri Alvis Augusna dengan NIP 200411323111208. Untuk selanjutnya ada lampiran. Untuk lampiran yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Nah, ini dia lembar kerja peserta didik yang tadi dibagikan kepada siswa. Nah, ini merupakan tugas kelompok. Jadi, siswa tadi dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 5. Sebelum mengerjakan, siswa diharapkan membaca terlebih dahulu. Ada tempat tinggalku. Ayo menyimak. Nah, ini. Siswa membaca lingkungan yang ada di sekitar kita akan saling mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga, tetangga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Lingkungan dapat berupa bangunan, tempat umum seperti taman, rumah sakit, sekolah, pasar, lapangan, persawahan, perkebunan, dan lain-lain. Setiap lingkungan akan dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik yang berbeda-beda dari daerah tersebut. Di dataran tinggi terdapat pegunungan, perkebunan, sungai, hutan, danau, dan lainnya. Di dataran rendah terdapat persawahan, gedung sekolah, rumah sakit, perkantoran, perumahan, mal, pasar, waduk, kantor pemerintahan, dan gedung lainnya. Setiap lingkungan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Dengan bersikap rukun di sekolah, dengan bersikap rukun di lingkungan sekitar akan membawa suasana aman dan nyaman, saling menyapa, menghargai, dan bersikap sopan dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Kemudian, bagaimana dengan lingkungan sekitar kalian? Apakah kalian benar-benar mengalami lingkungan sekitar? Pernahkah kalian tersesat? Coba ceritakan lingkungan di sekitarmu. Nah, ini untuk LKPD-nya, mereka mengerjakan ini. Yang pertama, amatilah lingkungan di sekitar rumahmu. Berikan tanda centang pada lingkungan atau bangunan yang ada di sekitarmu. Nah, jadi nanti peserta didik diharapkan mengisi ini ya. Untuk nomor 1, tetangga. Nah, keberadaannya ada atau tidak? Kalau ada, dicentang. Misal tempat ibadah, ada, dicentang. Pos ronda, tidak ada. Yang dicentang yang bagian tidak ada ini. Kemudian lapangan tidak ada. Nah, yang dicentang di bagian di kolom tidak ada ini. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, untuk bahan bacaan guru dari buku Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2023, Pendidikan Pancasila untuk Sekolah Dasar kelas 3. Penulis Resi Kartika, Kamala Rahayu, dan Hani Hanifah. Nah, untuk peserta didiknya lembar kerja peserta didik. Nah, untuk glosarium ini biasanya berisi kata-kata yang sulit atau kata-kata yang mungkin belum mereka pahami.
seperti lingkungan, kondisi geografis, karakteristik. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini kita ambil dari buku pendidikan Pancasila tersebut. Oke, ini dia modul ajar yang telah saya buat mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 SD. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin banyak kekurangan atau kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.